Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ahmad Adrian dari kelas URPL Samsung. Hari ini saya akan menjelaskan rangkuman modul pemrograman dasar semester 1. Di bab 1 ada definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan, antara lain pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat algoritma. Pertama, teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Kedua, tidak ada notasi baku dalam penulisan teks algoritma, seperti notasi bahasa pemrograman. Dan ada penerjemahan bahasa pemrograman. Untuk penerjemahan bahasa pemrograman, kita perlu compiler dan interpreter. Compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program ke bahasa objek secara keseluruhan. Interpreter adalah menganalisis dan mengeksekusi setiap baris dari program secara keseluruhan. Perbedaan compiler dan interpreter adalah compiler menerjemahkan secara keseluruhan, kalau interpreter instruksi per instruksi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan jenis-jenis bahasa pemrograman ada dua, yaitu bahasa program tingkat rendah atau bahasa mesin, dan bahasa program tingkat tinggi. Contoh bahasa program yang ada Algol, ada Pascal, Fortran, Basic, COBOL, dan lain-lain. Cara penulisan algoritma ada tiga, yaitu struktur English atau SI dan pseudocode. Struktur English atau SI merupakan alat yang cukup untuk menggambarkan algoritma, dan dasar dari SI ini adalah bahasa Inggris. Kedua, ada pseudocode, mirip dengan instruksi kode program sebenarnya, seperti Basic dan Fortran. Di bab 1 ada membuat alur logika pemrograman. Ada tiga, yaitu penyajian atau penulisan algoritma. Penyajian algoritma ada dua bentuk penyajian, yaitu tulisan dan gambar. Yang kedua ada flowchart atau diagram alir. Flowchart adalah skema yang menunjukkan aliran di dalam suatu program secara logika. Ketiga ada struktur dasar algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah, dan langkah-langkah tersebut dapat berupa runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Masuk ke bab 2. Di bab 2 ada pengenalan bahasa program bahasa C. Bahasa C merupakan perkembangan dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richards pada tahun 1967. Selanjutnya, bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut bahasa B pada 1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa B adalah bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1970-an di Bell Telephone Laboratories. Terus ada kelebihan dan kekurangan bahasa C. Kelebihannya, bahasa C tersedia di semua jenis komputer, dukungan pustaka yang banyak, bahasa C terstruktur, dan bahasa C masuk bahasa tingkat menengah. Kekurangannya, bagi pemula akan kesulitan menggunakan pointer. Banyaknya operator kadang-kadang membingungkan pemakai. Ada pengenalan IDE Dev C++. Penjelasannya, IDE merupakan singkatan dari Integrated Development Environment, merupakan lembar kerja terpadu untuk pengembangan program. IDE dari Dev C++ dapat digunakan untuk menulis naskah, mengkompilasi program atau compile, melakukan pengujian program atau debugging, dan menjalankan program atau running. Struktur program C++. Struktur program C++ sama seperti struktur program C yang terdahulu. Struktur program C++ terdiri sejumlah blok fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang melaksanakan tugas tertentu. Dan di bab 2 ada model memori.
Model memori mempunyai 6 model, yaitu model tiny, model small, model medium, model compact, model large, dan model hook. Model tiny model memori menyediakan jumlah memori untuk program dan data tidak lebih dari 64 KB. Model small model memori menyediakan jumlah memori untuk masing-masing program dan data tidak lebih dari 64 KB. Model medium model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program tidak lebih dari 64 KB dan data tidak lebih dari 64 KB. Model compact model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program lebih dari 64 KB dan data tidak lebih dari 64 KB. Model large model memori yang menyediakan jumlah untuk program dan data lebih dari 64 KB. Model hook model memori menyediakan jumlah memori untuk menyimpan satu jenis data. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.